Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Inshrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga hari ini kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di hari ini untuk mata pelajaran IPS kita masuk pada materi keadaan alam Indonesia. Ketika kita berbicara tentang alam Indonesia, apa yang terbayang di pikiran kita? Apa yang terbayang di pikiran anak-anak sekalian? Alam. Di sekitar kita ini adalah alam. Jadi kira-kira jika kita berbicara tentang alam, apa yang ada dalam kepala kita? Artinya seperti gunung, lagi laut dan lain sebagainya. Itu alam. Nah, jadi khususnya di Indonesia ini, alam Indonesia itu dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alamnya. Jadi tidak heran jika misalnya banyak turis asing atau wisatawan dari penjuru dunia atau dari berbagai dunia tertarik untuk datang ke Indonesia. Nah, kegiatan misalnya pariwisata akan semakin berkembang di sejumlah wilayah, misalnya seperti Bali, di Yogyakarta, Lombok. Kalau misalnya di Sulawesi ada Toraja, ada misalnya di pulau lokal, ada di Toraja, ada di misalnya di Bulukumba, Pantai Bira, Pasir Putih itu. Nah, ini juga dapat menghidupkan ekonomi negara kita. Jadi seiring penguasaan dari pemerintah, adanya pemeliharaan dari pemerintah setempat, ini juga akan menjadi daya tarik dari suatu daerah. Nah, dan ini bisa membangkitkan dari sektor ekonomi. Itu tidak hanya kita didatangi oleh turis asing, tetapi juga menghidupkan ekonomi kita, membantu ekonomi di wilayah tersebut. Misalnya di Toraja kan banyak turis asing pastinya. Nah, disinilah mendapatkan keuntungan dari destinasi tersebut, tempat wisata tersebut. Nah, jadi ini akan menjadi modal, akan menjadi pemasukan bagi wilayah setempat. Kalau Parepare saya kurang tahu. Kalau Parepare saya kurang tahu, destinasi di Parepare saya kurang tahu. Kalau misalnya di Baru lumayan banyak, ada misalnya air terjunnya, ada Pulau Dutungan. Nah, itu kan ada dapat kita kunjungi. Kalau misalnya di Polman ada Pantai Datu misalnya. Kalau di Parepare misalnya kita temukan pantai Pasir Putih juga itu. Nah, yang di Bacukiki. Nah, ini juga salah satu destinasi yang bisa membangkitkan ekonomi di Parepare. Lagi di Parepare ini kan tidak ada perusahaan industri, hanya perusahaan kecil seperti perusahaan rokok, Sempurna dan lain sebagainya. Tidak ada perusahaan industri yang besar seperti yang ada misalnya di Kalimantan, ada yang di Jawa. Nah, itu. Jadi inilah yang bisa membangkitkan ekonomi kita khususnya di Kota Parepare. Nah, kita kembali pada pembahasan. Nah, jadi keadaan alam Indonesia dapat dikelompokkan, yaitu keadaan fisik wilayah serta keadaan flora dan fauna. Akan tetapi pertemuan ini kita hanya membahas tentang keadaan alam Indonesia dilihat dari keadaan fisiknya. Jadi kita
pertemuan selanjutnya baru kita bahas keadaan alam dilihat dari flora dan faunanya. Karena kenapa? Karena terlalu panjang pembahasan kita membahas semuanya. Jadi hari ini kita membahas keadaan alam Indonesia dilihat dari keadaan fisiknya. Nah, jika kita berbicara tentang keadaan fisik alam Indonesia, dapat dikenal dari keadaan geologinya, bentuk muka bumi dan iklim. Nah, keadaan fisik juga akan mempengaruhi corak atau karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atasnya. Itu. Jadi keadaan fisiknya misalnya di Parepare, keadaan fisiknya bagaimana? Dia misalnya berada di wilayah di pesisir pantai. Berarti ini adalah karakteristik penduduk di Parepare, itu sebagai nelayan misalnya. Ini juga mempengaruhi karakteristiknya. Kalau misalnya di Toraja gunung, otomatis orang di Toraja itu pekerjaannya sebagai misalnya pekebun, petani dan lain sebagainya. Gitu. Karena kenapa? Karena ini adalah karakteristik. Keadaan fisiknya mempengaruhi karakteristik dan makhluk hidup yang tinggal di atasnya di wilayah tersebut. Yang pertama, kondisi fisik keadaan alam Indonesia dilihat dari kondisi geologi. Nah, jadi ternyata bumi tempat kita hidup itu, jadi bumi tempat kita hidup itu tidak bulat secara utuh. Nah, tetapi terdiri atas lempengan yang bergerak menghadap satu dan lainnya. Nah, Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng. Mungkin sering kita dengar bahwa Indonesia itu terletak pada pertemuan tiga lempeng, yaitu tektonik besar, yaitu lempeng Indo, Australia, Eurasia dan lempeng Pasifik. Itu. Nah, lempeng Indo Australia ini bertumbukan dengan lempeng Eurasia. Nah, dilepas pantai Sumatera, Jawa dan Nusa Tenggara. Nah, lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia, tepatnya di utara Papua dan Maluku Utara. Nah, tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api yang ada di Sumatera, Jawa dan Nusa Tenggara. Nah, jadi apabila sebagian tumbukan lempeng, adanya pertemuan lempeng dapat menciptakan gunung biasanya. Jadi tidak semua pertemuan lempeng itu bisa mengakibatkan gempa bumi, gempa tektonik, akan tetapi juga bisa menimbulkan pegunungan, bisa membentuk suatu rangkaian pegunungan gitu. Nah, sebagian menjadi gunung api gitu. Yang biasanya ada kita temukan di Sumatera, Jawa dan Nusa Tenggara itu. Nah, selain terbentuk pegunungan dan gunung api, tumbukan antar lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi itu tadi. Jadi adanya pertemuan lempeng ini bisa membentuk satu pegunungan dan gunung api. Nah, tumpukan antar lempeng ini juga bisa menghasilkan gempa bumi. Nah, misalnya kemarin di Nusa Tenggara Timur, Batam misalnya, dan di mana di Jawa. Nah, itu terjadi gempa bumi karena adanya pertemuan antar lempeng. Jadi Parepare juga seperti di Palu kemarin, kalau tidak salah di 2019, nah terjadi pertemuan antar lempeng. Jadi terjadilah gempa, dan apabila getarannya itu sampai di laut, maka bisa mengakibatkan tsunami. Nah, itu bahayanya. Nah, hanya kalau tidak salah hanya di daerah Kalimantan yang tidak ada lempeng. Makanya alasan pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur karena kenapa? Karena di sana tidak rawan gempa, terjadinya gempa bumi. Beda kalau misalnya di Jawa, di Sulawesi gitu. Oke, jadi gempa yang terjadi juga dibedakan gempa tektonik dan vulkanik. Nah, ini gempa tektonik adalah gempa karena pergerakan lempeng tektonik, sedangkan gempa
karena adanya aktivitas eh, karena adanya aktivitas karena adanya aktivitas kegunung apian itu. Jadi yang pertama tadi gempa tektonik itu karena adanya pergerakan lempeng tektonik, sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas pegunungan. Nah, peristiwa bencana alam yang sebenarnya merupakan bentuk keseimbangan alam. Jadi gunung yang meletus itu mengeluarkan banyak material yang kemudian mengendap di daerah sekitarnya. Jadi material tersebut kemudian meremajakan tanah yang telah berkurang misalnya kesuburannya karena pengikisan atau erosi. Jadi kita harus bersyukur sangat harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena menciptakan yang namanya gunung berapi. Jadi apa yang bisa kita dapatkan dari gunung berapi? Jadi setelah mengeluarkan isi materialnya dan mengendap ke dalam tanah, yang tadinya tanah ini sudah tidak kondusif, maksud dalam artian tanah ini sudah tidak sangat subur, akan tetapi adanya letusan gunung berapi ini bisa menambah kesuburan dari tanah tersebut. Makanya di Jawa itu rata-rata dia misalnya pekebun teh misalnya. Karena kenapa? Karena dia hidup di sekitaran gunung berapi misalnya. Contoh, karena tadinya material-material yang dikeluarkan dari gunung berapi ini mengendap ke dalam tanah, menjadikan tanah itu menjadi subur. Nah itu makanya apa-apa yang kita cari di Jawa itu semua ada. Karena kenapa? Yang pertama karena memang tanahnya subur itu. Jadi mudah kita dapatkan buah-buahan, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Apa yang tidak bisa kita dapatkan misalnya di Sulawesi, di Kalimantan, nah bisa kita dapatkan di Jawa karena itu. Yang kedua, bentuk muka bumi. Jadi Indonesia ini terdiri atas belasan ribu pulau, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Jadi makanya di Indonesia itu dikenal sebagai negara kepulauan. Nah, karena sangat banyak pulau-pulau yang bisa kita temukan di Indonesia. Jadi jumlah pulau seluruhnya mencapai 3.466 buah. Nah, jadi luas wilayah Indonesia itu mencapai sekitar 5.180.53 km persegi, terdiri atas daratan yang luasnya 1.922.570 km persegi dan lautan seluas 3.257.483 km persegi. Ini berarti wilayah lautannya lebih luas dari wilayah daratan. Tadi dikatakan bahwa luas daratan Indonesia itu sekitar lebih 1.900.000, sedangkan lautannya itu 3.257.483. Nah, kilometer persegi. Otomatis ini kita bisa menilai bahwa lautan yang dimiliki oleh Indonesia itu sangat luas. Nah, inilah kenapa Indonesia dikatakan sebagai negara kepulauan. Negara kepulauan karena sangat banyak pulau di Indonesia. Di Pulau Kalimantan misalnya, pulau besar kan Kalimantan termasuk pulau besar. Nah, di Pulau Kalimantan ini juga banyak pulau-pulau kecil di dalamnya. Misalnya di Sulawesi banyak misalnya Pulau Sulawesi Selatan. Nah, di sini bisa kita temukan pulau-pulau kecil seperti misalnya Dukungan. Nah, itu pulau-pulau kecil itulah. Nah, kenapa Indonesia dinamakan sebagai Indonesia lah negara kepulauan. Nah, jika kita perhatikan keadaan pulau-pulau di Indonesia, tampak adanya keragaman bentuk muka bumi. Jadi bentuk muka bumi di Indonesia ini dapat dibedakan menjadi daratan rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Nah itu. Nah, sebaran dari bentuk muka bumi Indonesia tersebut dapat dilihat pada peta fisiografi Indonesia. Nah, ketiga, kondisi iklim Indonesia.
Jadi yang ketiga kondisi iklim Indonesia. Nah, dilihat dari kondisi fisik alam Indonesia. Yang pertama tadi bisa dilihat dari kondisi geologi. Yang kedua kondisi muka bumi. Yang ketiga kondisi iklim Indonesia. Gitu. Jadi kondisi iklim Indonesia di sini ciri iklim tropis Indonesia adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Nah, jadi Indonesia memiliki udara yang sangat tinggi, sekitar 27 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya di Parepare ini 30 sampai 34 derajat Celcius panasnya di Indonesia. Jadi di daerah iklim tropis ini tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan musim kemarau. Jadi ketika musim hujan dan musim kemarau itu tidak ada perbedaan yang signifikan, tidak perbedaan yang lebih jauh antara suhu dari musim hujan dan musim kemarau. Itu. Jadi ya mungkin bermain di sekitar 27 derajat Celcius saja. Tidak seperti misalnya di Cina yang bisa dinginnya sampai hanya 10 derajat Celcius atau panasnya lebih tinggi lagi. Tidak ada perbedaan yang jauh, tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, kondisi ini berbeda dengan daerah Bintang, sedang yang suhunya berbeda sangat jauh antara musim dingin dan musim panas. Nah, suhu pada musim dingin dapat mencapai sekitar 200 derajat Celcius, sedangkan pada musim panas dapat mencapai 40 derajat Celcius gitu. Nah, peristiwa terbaliknya, sebaliknya terjadi. Nah, bisa kita lihat di sini musim kemarau, khususnya di Parepare terjadi di sekitar bulan Mei sampai bulan September itu. Jadi musim kemarau itu diperkirakan terjadi di bulan Mei sampai bulan September. Musim hujan itu terjadi misalnya Oktober sampai April gitu. Nah, pada saat itu angin muson dari benua Australia atau disebut angin timur yang bertekanan maksimum bergerak menuju benua Asia melalui wilayah Indonesia, karena benua Australia ini sekitar 2 atau 3 wilayahnya berupa gurun, maka udara yang bergerak tadi relatif sedikit uap air yang dikandungnya gitu. Nah, pada musim hujan terjadi tadi di bulan Oktober sampai April. Nah, biasanya petani khususnya di Sulawesi Selatan ini sudah menyiapkan misalnya lahannya untuk bercocok tanam, misalnya untuk sawahnya. Nah, jenis tanaman yang ditanam adalah yang betul-betul membutuhkan air pada awal pertumbuhan seperti padi. Nah, itu kan membutuhkan air pada awal pertumbuhannya. Kalau misalnya kita menanam padi di musim kemarau, itu kan sangat mustahil untuk dia tumbuh, karena di awal pertumbuhannya padi itu sangat membutuhkan air. Contohnya padi tadi. Sementara itu nelayan justru dirugikan, karena kenapa? Pada musim hujan ini cuaca sangat tidak cuaca ini justru membahayakan bagi dirinya. Jadi adanya musim hujan itu juga sangat mempengaruhi atau merugikan nelayan, dan itu dan musim hujan ini membahayakan bagi para nelayan, karena biasanya ada misalnya ombak besar dan lain sebagainya. Jadi otomatis nelayan tidak akan turun ke laut. Nah, dan biasanya juga ikan juga sulit ditangkap. Yang ketiga, ada pola angin muson yang bergerak menuju wilayah Indonesia pada saat angin barat dimanfaatkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia untuk melakukan perpindahan atau imigrasi dari Asia ke berbagai wilayah Indonesia.
Nah, jadi itu. Jadi dengan adanya misalnya angin muson, nenek moyang kita dulu dia pergunakan angin muson ini untuk imigrasi, berpindah. Imigrasi itu atau nama lainnya itu berpindah. Nah, jadi bisa jadi misalnya dia mau ke daerah Sulawesi Selatan, misalnya ke Jawa, nah dia menggunakan misalnya angin muson. Nah, itu berpindah-pindah tempat yang lain dengan menggunakan perahu gitu. Nah, karena dulu belum ada pesawat, jadi otomatis dia mengandalkan angin muson untuk berpindah. Dia hanya menurunkan layar itu, perahunya, dan angin muson itu membantu atau mendorong perahunya sampai ke tujuan. Jadi itulah keuntungan bagi masyarakat dengan adanya angin muson. Jadi untuk hari ini kita membahas tentang keadaan alam Indonesia dilihat dari kondisi fisiknya. Nah, kondisi fisiknya di sini bisa kita lihat dilihat dari geologinya, bisa kita lihat bentuk muka buminya, bisa kita lihat kondisi iklim di Indonesia. Itu. Jadi Ananda sekalian, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan nantinya. Dan kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini, bahwa kita sangat bersyukur bahwa apa yang Indonesia miliki, kekayaan alam Indonesia miliki ini adalah bentuk dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan kita menikmati hal itu, menikmati kekayaan alam Indonesia, kita menikmati berbagai indahnya ciptaan Allah yang ada di Indonesia ini. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Karena kenapa? Seandainya Allah tidak misalnya memberikan kita mata, otomatis kita tidak bisa melihat keindahan ciptaan, kekayaan alam di Indonesia. Nah, itu istilahnya fabi ayyala rabbikum tukadziban. Hikmat mana yang kau dustakan itu. Itu. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini Ustaz cukupkan. Malah kita mengucapkan doa kalimat hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.